kena third party yang seharusnya mungkin planning mereka adalah mereka yang ingin membuat third party antara tim yang turun di area Shrines dan juga Foundation-nya, yaitu EXPS dan juga God of War di sana. Iya, mereka cukup sabar banget untuk menantikan sebuah kesalahan yang mungkin bisa mereka manfaatkan. Dan ternyata yang harus melakukan fight early-nya justru malah RRQ-nya gitu, yang membuat mereka menjadi kesulitan dengan datangnya third party. Dan ini adalah game kita yang keempat. Pesawat bergerak dari arah Stone Ridge menuju ke Foundation. Oldhampton masih bisa dijangkau di sana dan merupakan salah satu opsi yang bisa diambil oleh teman-teman dari RRQ. Tapi RRQ sendiri kali ini kalau kita lihat ini dia. Ini kayaknya cuma RRQ doang deh yang masih panas. Iya, masih panas. Game sebelumnya kalah sama PI Sports. Di bagian carousel, ya kan? Oh iya, betul sekali. Sekarang mereka coba pindah ke arah The Maze dan sedikit berputar ternyata dari PI Sports-nya itu sendiri, karena The Maze RRQ memiliki catatan kemenangan di knockout stage-nya, tapi 1v1 terjadi. Bobs, ya ampun, kepleset ke arah bawah. Lebih cenderung menghindari tembakan dari seorang Peter yang menggunakan MP40-nya. Darah sudah terkikis, tapi tembakan juga akan coba terus dilancarkan oleh Peter. Mini uji coba digunakan dan Peter dengan sangat lincahnya memainkan analog dan tombol lompatnya, membuat aim dari lawannya sulit untuk diarahkan. Ya, itu dia tuh ya, yang menjadi contoh sangat jelas ya, pertarungan antara Brazil melawan Thailand, gimana caranya menghadapi tim Thailand yang kalau Thailand udah pasti ngejar-ngejar terus, Brazilnya bakal kabur terus gitu. Iya. Sayangnya emang gak ada backup dari keduanya gitu. Emang udah masing-masing dari setiap pemain itu dikirim satu aja sih, lebih tepatnya buat ketemuan di Santa Catarina-nya itu sendiri. Poco Stars yang bermain-main tadi ke arah Conceal Hall, ada 124 yang gagal connect dari seorang Ras, tapi kita pindahkan karena The Maze kali ini terjadi pertempuran. Dan bahkan ketika RRQ memilih The Maze pun malah EXPS-nya yang kali ini masuk, coba join menuju ke arah pertempuran yang terjadi. Tapi bagusnya di sana Razor berhasil mendapatkan karamel sehingga mengganggu sedikitnya tempo penyerangan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari EXP Esports. Yes, dan kalau kita ngomongin masalah EXP Esports-nya, mereka nggak bisa tinggal diam. Mau RRQ fight-nya dimanapun, mereka bakal tetap datang anyway. Dan dari pokoknya kali ini kehadapan satu tamu yang cukup baru. Tapi oh my god, nggak cuma EXPS aja ternyata, Gan. Ada siapa lagi di sana? Lauji yang juga datang ke arah The Maze, tapi ada tembakan ke arah Lost 21 ternyata yang cukup menyakitkan. Ini dia PI Sports, Don't Cry, yang membuat Lost 21 menangis, harus dijatuhkan. Cenderung lebih cepat dari Lauji meninggalkan refinery-nya, dan masih ada Meksiko yang ditinggalkan. RRQ sudah mulai kembali bersatu. Di sana ada Abai dengan baretanya mengancam menuju ke arah satu pemain dari PI Sports. Satu tembakan kembali terkena ke arah lawan, tapi masih belum berhasil untuk mendapatkan satu pun knockdown-nya di jarak kejauhan ini. Ya, dan ini merupakan salah satu poin yang cukup penting, karena memang kita lihat kali ini teman-teman dari RRQ sudah melihat adanya satu orang di bagian bawah, tapi fight yang terjadi justru mengarah ke arah laut dan juga PI Sports, di mana Cawan udah cukup sekarat, tapi Don't Cry pun masih coba untuk bertahan di sini Bigan. Dan Drax berhasil di take down di sana. Ditahan dua player sekaligus dari Logi di sana Bigan. Ini yang disayangkan, memang mereka meninggalkan dari arah refinery-nya, tapi Loud sih harus sudah coba keep dari refinery-nya itu sendiri. Karena ini udah lebih dari 3 menit, pergerakan dari beberapa pemain juga udah mulai naik menuju ke arah refinery-nya. Takutnya di retake sama teman-teman dari EXPS atau bahkan Buram United yang akan melakukan pergerakan cepat menuju ke arah tengah dari map Kalaharinya itu sendiri. Sementara itu RRQ-nya udah mulai menghilang dari peradaban Maze yang sudah mulai keluar compound. Mereka akan melakukan penyerangan menuju ke arah PI Sports sepertinya, yang sudah mulai terpecah sedari awal. Ada upaya predict shot dari seorang Legal dengan Trononnya, membuat satu pemain dari PI Sports Don't Cry menggunakan Rebel Rush, tembakan akhirnya masuk dari seorang Razor, berhasil mendapatkan satu kill. Begitupun satu pemain dari RRQ lainnya, ada Dudes yang cepat mendapatkan ke arah seorang Nero. Tapi di arah lain pun tim Indonesia lainnya sedang terancam, karena Poco Stars pun bertemu bersama dengan CGGG dan menjadi elims leader sejauh ini, Bung Skylah. Ya, dan tentunya ini
Masih cukup menguntungkan untuk RRQ, tapi tidak menguntungkan kalau mereka nggak bisa keluar dari wave yang udah dibuat oleh lawannya. Nggak cuma satu tim, bahkan ada 3 tim yang mengarah ke sana. Karena memang arah dari pesawat itu membuat mereka mendapatkan sedikit kesulitan, Bigan. Orang tahu ada fight yang bakal terjadi di The Maze dan masing-masing orang coba menurunkan satu playernya di arah bagian The Maze yang mungkin masih bisa mendapatkan senjata di sana. Itu dia, dan cenderung udah waktunya lebih lama sih kalau ngelihat dari RRQ. Beda ketika mereka berhasil mendapatkan menuju ke arah Furious Gaming. Ketika di knockout stage memang benar-benar fight terjadi 30 detik, 1 menit selesai, dan belum ada third party yang datang menuju ke arah teman-teman dari RRQ-nya. Tapi tim-tim lain juga sudah mulai sadar, tim-tim lain juga mempelajari hal tersebut. Bagaimana pattern RRQ ketika mereka turunnya di Foundation, di Shrines, atau bahkan di arah The Maze-nya itu sendiri. Bahkan sampai load yang di Refinery aja dikirim itu menuju ke arah The Maze. Serespect itu kah ke RRQ? Semengerikan itu kah? Atau memang semua tim lagi Oke, itu dia. Welcome back PI Sports. Welcome back to the lobby. Tusun. Ya, tapi kalau kita bahas tentang apa sih yang sebenarnya kenapa RRQ selalu dibuat seperti itu? Kalau dari pandangan gue pribadi lebih ke arah memang RRQ ini karena kehilangan drop zone-nya, mereka coba untuk mengusir siapapun yang setidaknya masih cukup dekat dengan Refinery, dengan harapan mereka at the end of the day checkpoint kedua mereka tetap bakal di Refinery dan gak butuh waktu yang lama dan jauh gitu untuk kembali ke Refinery-nya. Untuk kembali ke Refinery-nya. Dan sampai ke menit ke-6 menurut gua pribadi ini udah goals loh dari RRQ-nya. Udah goals banget. Karena pada akhirnya ngancurin tempo permainan dari EXPS yang harus datang ke The Maze. Lautnya harus ngelakuin looting ulang menuju ke arah Refinery, dan bahkan The Ghost yang baru juga diselamatkan, baru juga di-revive, juga terkena makanan permainan dari RRQ yang seakan-akan datang dan melepas The Maze-nya, tapi ternyata tidak. WAG pun di-revive satu persatu pemainnya dan turun tidak di tempat yang sama. Bahkan kali ini pada akhirnya Buriram United akan bertemu bersama dengan raja dari segala raja, RRQ Kazu, yang dijepit dari 2 timnas bumi dari Thailand ini. Ini bahaya banget karena kalau misalkan sampai Dudes dan kawan-kawan open fire, ini bakal menjadi satu tanda untuk teman-teman dari EXPS untuk datang dan mencoba untuk menjadi third party, karena sudah ada upaya menggunakan satu bisa gue bilang UAV light-nya di sana. Untuk tidak yang ngecek bagian corner ada atau tidak orang yang coba mengarah ke dekat mereka, tapi EXPS dari belakang perlahan tapi pasti juga mulai masuk ke daerah pertahanan dari RRQ. Iya, cenderung bergerak lebih ke arah belakangnya kalau kita melihat dari EXPS-nya itu sendiri. Nengok-nengok ke arah The Maze, ini harusnya sebetulnya waktu dari RRQ sih udah retake di area di area Refinery-nya. Kalau misalkan mereka berhasil clear di area The Maze-nya, tapi ini udah cenderung terlalu lama dan RRQ juga udah nggak punya exit plan lagi selain mungkin mereka harus teamfight terlebih dahulu bersama dengan EXPS. Mereka akan tertahan, mereka akan teamfight bersama dengan EXPS, dan mereka akan cancel team fight-nya kalau EXPS-nya juga pada akhirnya mundur lagi menuju ke arah belakang. Tapi seperti tidak akan terjadi karena sudah ada lemparan flash freeze dari seorang Deo menuju ke arah Legalot. Stopis berhasil tumbangkan pada akhirnya dengan tembakan dari seorang Aba yang sudah melakukan ending. EXPS kehilangan satu pemainnya. Legalot memang cukup low, tapi Razor kali ini akan terus datang menuju ke arah dalam dengan Trogonnya. Di arah atas sana Razor dengan Woodpecker-nya memberikan ancaman menuju ke arah EXPS yang mereka caspernya sudah cukup low, dan satu orang kembali berhasil dijatuhkan di tangan seorang Dudes dengan Trogonnya. Legalot belum menggulung medkitnya, tidak menyalakan Dimitrinya, tapi tembakan MP40 dari seorang Legalot mengancam ke arah seorang Teo, dan akhirnya tumbang karena ternyata meskipun dijatuhkan, tapi sepertinya Deo masih memiliki sebuah Dimitri yang dinyalakan, dan akan ada tembakan balasan menuju ke arah seorang Legalot. Upaya ending dilakukan, tapi cover dari teman-temannya cukup cepat. Deo tersisa sendirian di arah The Maze, akan mencoba melarikan diri, tapi di arah depan ini dia M14 dari seorang Dudes mencekal pergerakan dari EXPS. Bawa peti sambil lari, cakep. Jadi terparty kok lari. Ya ampun, 2-3 kalah hari, cakep. Knock 3 revive lagi. Tapi emang ini adalah kesempatan yang menunjukkan firepower 4 lawan 4 dari EXPS melawan RRQ tanpa adanya masalah, tanpa adanya gangguan. Dan pada akhirnya kita melihat juga gimana cukup kuatnya
ini pasangan emas Dudes dan Aba ini apa ya? Kalau udah diutus tuh kayak ngeri banget, men. Ngeri banget. Mereka tahu satu orang di kiri dan satu orang yang di kiri ini ternyata adalah orang paling penting di sana. Iya, bahkan tadi juga menurut aku kunci pentingnya adalah Deo-nya pada akhirnya nggak dikasih vision dan Legalotnya pun nggak ngelakuin apa-apa. Legalot tuh malah ngurung diri. Iya, ngurung diri, diem aja. Deo-nya juga nggak terlalu pengen buru-buru buat ngeeliminasi ke arah Legalot meskipun tadi Legalotnya udah dikasih 40 damage tuh pakai flash freeze. Sempat. Bahkan per secondnya aja masih kena dia. Iya, dan Legalotnya aja nggak gulung medkit meskipun dia punya satu, dia punya Dimitri juga. Tapi dengan Legalotnya nahan terus-menerus, Deo nggak punya kesempatan buat dia ambil vision ke arah teman-teman dari RRQ akhirnya. Karena memang ketika Deo-nya coba mau melakukan ending, pertama ada Razor yang ngejaga ke angle sana, Deo-nya mau bergerak untuk melakukan covering fire, angle Razor pun masih tetap dapat di sana. Dan lu bisa bayangin kalau RRQ itu nggak bagus, kalau Koms mereka nggak bagus, gue yakin Razor bakal ngerapat ke arah kanan karena semata-mata satu orang udah berhasil di take down. Bener gak? 3 lawan 2 jadinya 3 lawan 2. Tapi karena memang komunikasinya sebagus itulah, kita bisa saksikan barusan yang dilakukan oleh seorang Razor adalah percayakan sebelah kanan terhadap teman-temannya, ada Dudes dan juga Abai di sana, dan coba berikan pressure terhadap satu orang yang paling berpengaruh di tim lawannya. Orang yang memegang marksman rifle ataupun bareta. Wah, itu keren banget sih. Itu keren banget karena itu parah mungkin sih. Para survivors di rumah juga kalian udah ngedenger gimana tenangnya mic check dari RRQ. Tenang ya sampai momen mereka ngeratain orang. Nah, kalau udah ngeratain orang nggak tenang juga nggak masalah nggak sih? Itu kalau Legalot yang main. Ya. Kalau Wings kan belum tahu tuh. Nge-rap gak dia. Iya itu dia. Tapi sejauh ini meskipun dari RRQ Kazu berhasil mendapatkan 11 poin eliminasi, jumlah timnya masih ada 10. Masih ada 10 tim sejauh ini. Jadi masih belum mendapatkan placement yang cukup baik untuk teman-teman dari RRQ, dan ternyata EXPS masih belum kapok loh, dia datang lagi ke sana. Berhasil ditangkap oleh Abai, tetapi arah zonanya masih menguntungkan ke arah RRQ. Oh, dikagetin. Panik gak? Panik lah, masa enggak. Nah, ini dia tipikal Logi seperti biasanya, masuk belakangan, dan kalau mereka masuk, mereka yakin gak bakal ada orang di sana, mereka bakal compete anyway, tapi bakal ada Torat yang bakal bertemu dengan satu tim Indonesia lainnya. Ikal, respon yang cukup terlambat kali ini, cukup berbahaya dari seorang Ikal karena zona pun bakal sakit banget. Gua nggak tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Torat yang mereka upayakan. Pergerakan dari bagian sini tentunya tidak menguntungkan untuk kedua tim, Bigan. Iya, mereka cenderung bertempur di luar zona. Mereka masih coba mencari sisa-sisanya. Oh my god, sudah terlihat satu pemain dari Poco Stars, Faiz MKS pun tertangkap, dan Lozi ini adalah salah satu kerugian juga. Meskipun mendapatkan keuntungan, Lozinya juga nggak sempat buat gulung medkit dan harus ter-take down di arah luaran zona. Sementara Buriram United akan bertempur bersama dengan Magic Squad di sana. Yago yang terlihat cukup terlemahkan, cukup low di balik sebuah glue walls. Tetapi pergerakan dari Magic Squad mau tidak mau mereka harus melakukan team fight bersama dengan Buriram United untuk bisa bergerak masuk ke dalam zona lebih aman lagi. Lihat, Giyu sudah akan memimpin jalannya sebuah penyerangan, tapi Juna dengan M79 yang mengancam secara 3 orang sekaligus. Sebuah ledakan dikirimkan sekarang Buriram United yang masih belum bisa mendapatkan satu orang pun, tapi Giyu masuk ke arah dalam. Satu orang Juna bahkan Giyu di jalan juga terjatuh. Satu orang Bujir akan masuk dengan shotgunnya, tapi gagal. Malah Mosi dan juga Bujia tumbang. Bobs akan melakukan follow up dengan baretanya. Satu hit masih belum terkena menuju ke arah lawannya. Bobsnya cukup low, akan bergerak berputar kembali. Get High akan mencari, akan mengikuti dari arah belakang menuju ke arah dan hanya berputar, hanya bertukar. Dan what a very nice move dari bergerak mundur, tetapi sniper dari seorang Yago sangat mengancam sekali. Bobs dengan baretanya coba lempar karena 1-2-4 melemahkan statistik di lawan, tapi what a nice bareta dari seorang Bobs membuat wasara tumbang di sana, menyisakan Get High sendirian saja dengan terogonnya. Tidak ingin kalah begitu saja. 1 lawan 1 terjadi. Yago belum bisa melakukan follow up dengan Skylar yang dia miliki, tetapi Get High menguasai bagian atas dan berhasil tumbangkan akhirnya. Bobs memang tertembak, tapi 2 hit dari seorang Bobs berhasil mengeliminasi ke arah
Buriram United. Ya, nggak berhenti sampai di situ. Kali ini adalah teman-teman dari RRQ, sang raja dari segala raja, mulai untuk menunjukkan hal apa yang bisa mereka berikan ketika mereka berada di dalam zona dan drop zone mereka tidak terganggu. Legalot mulai bergerak ke arah seorang dewa yang berada di bawah, hanya coba untuk menahan vision yang sekiranya bakal merugikan dirinya. Tapi dari sisi lain pun EXPS tidak ingin memberikan agresi lebih banyak lagi karena sudah mengetahui ada seorang Legalot menggunakan M79 kali ini. Salah satu raja pelontar dari Indonesia, dan hingga pada akhirnya seorang Deo pun berhasil di take down di sana, menyusul Caramel, dan akan menjadi akhir untuk EXPS menjadi tim terakhir yang akan dijemput oleh RRQ karena Dudes sudah mulai kontak granatnya di sana. Begitu juga dengan seorang Bombs yang berhasil ditumbangkan 20 poin eliminasi dan menjadi Booyah for RRQ, the King of Kings. Raja dari segala raja akhirnya